Hai, teman-teman. Coba bayangkan gimana ya dunia ini kalau nggak ada smartphone, internet, atau komputer. Pasti hidup kita beda banget ya. Nah, semua teknologi canggih yang kita nikmati sekarang ini nggak muncul tiba-tiba loh. Ada cerita panjang dan seru di baliknya. Dan percayalah, ini lebih seru daripada film superhero. Jadi, siap-siap ya, karena hari ini kita bakal ngebahas tentang perjalanan teknologi informasi dan komunikasi. Dari zaman dulu kala sampai ke masa depan yang penuh dengan kecerdasan buatan. Oke, teman-teman, sebelum kita ngomongin smartphone atau internet, kita harus balik dulu ke masa lalu, jauh sebelum aku lahir, bahkan sebelum kakek nenek kita lahir. Kita akan melakukan perjalanan ke masa di mana teknologi yang kita anggap biasa sekarang adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita bakal ngebahas tentang nenek moyang dari semua komputer yang ada sekarang ini, yaitu mesin hitung. Mesin yang menjadi dasar dari semua teknologi komputasi yang kita gunakan saat ini. Dulu, mesin hitung ini adalah teknologi yang super canggih. Orang-orang pada masa itu sangat terpesona dengan kemampuan mesin ini. Bayangkan, dulu orang-orang harus ngitung pakai jari atau batu. Terus tiba-tiba muncul mesin yang bisa ngitung lebih cepat dan tepat. Ini benar-benar mengubah cara mereka bekerja dan berpikir. Mesin hitung pertama yang tercatat dalam sejarah namanya Pascaline, dibuat oleh seorang ahli matematika jenius dari Perancis, Blaise Pascal, pada tahun 1842. Mesin ini adalah salah satu inovasi terbesar pada masanya. Waktu itu, Pascal masih muda banget loh, umurnya baru 19 tahun. Jenius banget. Bayangkan di usia semuda itu dia sudah menciptakan sesuatu yang revolusioner. Pascaline ini bentuknya kayak kotak kayu gitu teman-teman, dengan roda-roda bergerigi di dalamnya. Desainnya sederhana tapi sangat efektif. Cara pakainya, kita tinggal putar roda-roda itu sesuai dengan angka yang mau kita hitung, dan hasilnya langsung muncul di jendela kecil di atasnya. Sangat praktis untuk ukuran teknologi pada masa itu. Pascaline ini cuma bisa nambahin dan ngurangin angka aja. Meskipun begitu, ini sudah sangat membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Tapi meskipun sederhana, Pascaline ini adalah tonggak penting dalam sejarah teknologi informasi dan komunikasi, teman-teman. Tanpa Pascaline, mungkin kita tidak akan memiliki komputer seperti sekarang. Dari Pascaline, muncullah mesin hitung mekanik lainnya, seperti mesin hitung Stepped Reckoner karya Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1803, yang menambahkan kemampuan perkalian dan pembagian. Dan mesin hitung Difference Engine karya Charles Babbage pada tahun 1822, yang merupakan langkah besar menuju komputer modern. Mesin-mesin hitung ini terus berkembang, dan menjadi cikal bakal dari komputer modern yang kita kenal sekarang. Setiap inovasi membawa kita lebih dekat ke teknologi yang kita gunakan saat ini. Jadi bisa dibilang, Pascaline dan mesin-mesin hitung lainnya adalah kakek buyutnya komputer dan smartphone yang kita pakai sekarang ini. Mereka adalah fondasi dari semua teknologi canggih yang kita nikmati hari ini. Oke teman-teman, sekarang kita lompat ke abad ke-20, di mana teknologi berkembang dengan sangat cepat dan pesat. Di era ini, muncullah komputer analog yang menggunakan sinyal analog untuk melakukan perhitungan yang kompleks. Salah satu contoh komputer analog yang terkenal adalah Zuse Z3, yang dibuat oleh seorang insinyur Jerman bernama Konrad Zuse pada tahun 1941. Zuse Z3 ini dianggap sebagai komputer pertama yang dapat diprogram dan menggunakan sistem bilangan biner, sama seperti komputer modern yang kita gunakan saat ini. Tapi, komputer analog ini punya kelemahan, yaitu ukurannya yang besar dan boros energi, sehingga tidak praktis untuk penggunaan sehari-hari. Selain itu, komputer analog juga kurang akurat dibandingkan dengan komputer digital, yang mulai dikembangkan pada waktu yang sama. Nah, di saat yang sama, komputer digital mulai dikembangkan dengan tujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan komputer analog. Salah satu komputer digital pertama yang paling terkenal adalah ENIAC, yang dibuat pada tahun 1945. ENIAC ini besar banget, sampai-sampai butuh ruangan seluas 187 meter persegi untuk menampungnya. Bayangkan betapa besar dan rumitnya komputer ini. ENIAC ini dibuat untuk membantu tentara Amerika Serikat dalam Perang Dunia II, khususnya dalam melakukan perhitungan balistik. ENIAC juga merupakan komputer pertama yang menggunakan program tersimpan, yang berarti program-programnya bisa disimpan di dalam memori komputer, membuatnya lebih fleksibel. Meskipun ukurannya besar dan boros energi,
ENIAC menjadi tonggak penting dalam perkembangan komputer digital, membuka jalan bagi inovasi-inovasi berikutnya. Dari ENIAC, muncullah komputer-komputer digital lainnya yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi, membuat teknologi komputer semakin maju. Penemuan transistor pada tahun 1947 juga ikut mendorong perkembangan komputer digital, menggantikan tabung vakum yang besar dan tidak efisien. Pada tahun 1970-an, muncullah mikroprosesor, yang merupakan sirkuit terintegrasi yang berisi jutaan transistor dalam satu chip kecil, merevolusi dunia komputer. Dari komputer sebesar ruangan, kini kita bisa memiliki komputer yang muat di atas meja, bahkan di genggaman tangan kita, memungkinkan kita untuk bekerja dan bermain di mana saja. Bab 3. Internet dan revolusi digital, koneksi global yang mengubah segalanya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke era yang lebih modern lagi. Era di mana dunia seakan-akan terhubung dalam satu jaringan raksasa yang tak terputus. Yup, kita akan membahas tentang internet. Teknologi yang telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Kalian bisa bayangin gak sih, hidup di zaman sekarang tanpa internet? Rasanya seperti kembali ke zaman batu. Nggak bisa browsing meme lucu, nonton video kocak di YouTube, atau update status di media sosial. Kehidupan kita pasti akan terasa sangat berbeda. Nah, internet yang kita nikmati sekarang ini ternyata berawal dari sebuah proyek penelitian yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Proyek ini adalah langkah awal menuju revolusi digital. Proyek ini bernama ARPANET atau Advanced Research Projects Agency Network, dan tujuan awalnya adalah untuk menghubungkan jaringan komputer di berbagai universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Bayangkan, dari sinilah semua bermula. Jadi dulu internet ini cuma dipakai sama para ilmuwan dan peneliti aja. Mereka adalah pionir dalam dunia digital. Mereka saling bertukar informasi dan data penelitian melalui jaringan ARPANET. Ini adalah cikal bakal dari jaringan global yang kita kenal sekarang. Nah, seiring berjalannya waktu, ARPANET terus berkembang dan semakin banyak jaringan komputer yang terhubung. Jaringan ini mulai meluas ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1983, ARPANET beralih menggunakan protokol TCP/IP, yang menjadi standar komunikasi data di internet hingga saat ini. Protokol ini memungkinkan berbagai jenis komputer untuk saling berkomunikasi dengan lebih efisien. Lalu pada tahun 1991, seorang ilmuwan komputer asal Inggris bernama Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web, yang menjadi cikal bakal website dan browser internet yang kita kenal sekarang. Penemuan ini membuka pintu bagi internet untuk diakses oleh semua orang. Dengan adanya WWW, internet menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Tidak lagi terbatas pada kalangan akademisi dan peneliti saja. Orang-orang bisa mengakses informasi dari seluruh dunia, hanya dengan beberapa klik saja. Dunia seakan berada di ujung jari kita. Perkembangan internet ini kemudian memicu revolusi digital. Segala aspek kehidupan kita mulai berubah. Segala sesuatu mulai beralih ke bentuk digital, mulai dari buku, musik, film, hingga uang. Dunia fisik dan digital mulai menyatu. Internet juga mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan bahkan berbelanja. Semua menjadi lebih mudah dan cepat, menghubungkan kita dengan orang-orang di seluruh dunia. Bab 4. Kecerdasan buatan, dari program sederhana ke mesin cerdas. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke era yang lebih futuristik lagi. Era di mana mesin-mesin sudah mulai bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Yup, kita akan membahas tentang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama istilah AI. Soalnya, AI ini lagi happening banget dan jadi perbincangan di mana-mana, terutama di dunia teknologi. Sebenarnya, konsep AI ini udah ada sejak lama loh. Pada tahun 1950, seorang ahli matematika jenius bernama Alan Turing, yang juga dikenal sebagai Bapak Ilmu Komputer, mengajukan pertanyaan yang sangat mendasar. Dapatkah mesin berpikir? Pertanyaan Turing ini kemudian memicu penelitian dan pengembangan di bidang AI. Para ilmuwan dan insinyur berlomba-lomba untuk menciptakan mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Pada awalnya, AI masih berupa program-program sederhana yang bisa memainkan permainan catur atau memecahkan teka-teki logika. Tapi, seiring dengan perkembangan teknologi, AI semakin canggih dan kompleks. Sekarang ini, AI udah bisa ngelakuin banyak hal keren.
mulai dari menerjemahkan bahasa secara langsung, mengenali wajah dan objek di dalam gambar, sampai mengendarai mobil tanpa sopir. Di bidang kesehatan, AI digunakan untuk membantu dokter mendiagnosis penyakit dengan lebih akurat dan cepat. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi strategi bisnis. Bahkan di bidang seni, AI udah bisa menciptakan lukisan, musik, dan puisi yang gak kalah keren sama karya manusia. Nah, teman-teman, itulah perjalanan singkat teknologi informasi dan komunikasi. Dari mesin hitung sederhana hingga kecerdasan buatan yang canggih. Keren banget kan, gimana teknologi bisa berkembang dengan pesat dalam waktu yang relatif singkat. Dari yang tadinya cuma bisa nambahin dan ngurangin angka, sekarang kita bisa terhubung dengan orang di seluruh dunia, mengakses informasi tak terbatas, dan bahkan menciptakan mesin yang bisa berpikir dan belajar.